Pernah nggak sih Anda ngerasain sakit fisik yang misterius, kayak ada rasa sesak di dada yang nggak bisa dijelasin, atau semacam kebuntuan mental yang seolah-olah ngunci semua potensi Anda? Nah, gimana kalau ternyata semua itu bukan cuma kelelahan biasa, melainkan emosi masa lalu yang benar-benar terjebak secara fisik di dalam jaringan tubuh Anda? Menarik kan? Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sains di balik proses pelepasan blokade emosional tersebut. Kita akan lihat gimana caranya kita bisa ngebuka pintu-pintu tersembunyi di dalam tubuh untuk benar-benar nyapai kebebasan seutuhnya. Nah, Anda mungkin sadar kita sengaja banget pakai istilah pusat energi di sini dan bukan cakra. Kenapa coba? Karena buat sebagian orang, kata cakra itu bawa semacam asumsi atau skeptisisme di bawah sadar yang justru bikin mereka langsung nutup diri. Padahal kita pengen ngedeketin materi ini pakai pola pikir ilmiah yang sangat rasional. Tubuh kita ini beneran punya titik-titik persimpangan saraf dan biologis yang nyata loh. Dan yang bikin merinding, konsep biologi modern ini ternyata selaras banget sama kearifan kuno yang udah teruji zaman. Kayak titik-titik latifah dalam tradisi tasawuf Islam atau konsep simpul rasa dalam spiritualitas Jawa. Intinya sih, semuanya ngomongin cetak biru energi manusia yang sama, yang sekarang udah bisa dijelasin lewat kacamata sains. Oke, langsung aja kita selami ini lebih dalam. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. 1. Melepaskan emosi yang terjebak. 2. Efek tabung prana. 3. Pintu-pintu menuju tubuh. 4. Biologi keyakinan. Dan kelima, jalan menuju kebebasan. Kita bakal lihat persis gimana konsep energi ini nyambung langsung sama sistem biologi kita. Mulai dari bawah, lalu melepasin apa yang terjebak, sampai akhirnya nyentuh pusat kendali di otak. Masuk ke bagian pertama, melepaskan emosi yang terjebak atau ketika tubuh menjadi pikiran. Gini, sering kan kita mikir kalau memori dan emosi itu cuma kesimpan di otak, di dalam kepala kita. Padahal faktanya, emosi itu adalah molekul kimiawi loh. Trauma atau kenangan masa lalu itu secara implisit disimpan di seluruh jaringan tubuh Anda. Ibaratnya, tubuh Anda itu mengingat apa yang mungkin udah dilupain sama pikiran sadar Anda. Coba deh perhatiin kontras yang luar biasa di sini. Pas emosi itu terjebak, tubuh kita tuh terus-terusan hidup di masa lalu. Bayangin aja, seseorang yang fisiknya udah dewasa, tapi secara emosional dan biologis masih ngerespons dunia kayak anak kecil umur 5 tahun yang lagi ketakutan. Tapi lihat sisi sebaliknya. Pas energi itu berhasil dilepasin, dia langsung bertransformasi jadi energi murni. Dalam tradisi Islam, kondisi terbebas ini tuh mirip banget sama pencapaian Qalbun Shalim, alias hati yang murni dan damai. Sementara kalau di filosofi Jawa, ini adalah wujud dari ayam tentram, harmoni fisik dan jiwa, di mana rasa sukacita dan syukur itu bisa muncul ngalir gitu aja secara spontan. Lanjut ke bagian 2, efek tabung prana. Kabel fiber optik tulang belakang. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih proses pelepasan energi ini benar-benar terjadi secara mekanis di dalam tubuh? Coba deh Anda visualisasikan bentar sistem saraf pusat Anda yang ngebentang dari pangkal tulang belakang terus naik ke atas menuju otak. Nah, inilah yang disebut sebagai tabung prana. Bayangin aja, tulang belakang Anda itu kayak kabel fiber optik literal di dalam tubuh. Pas emosi dan energi udah nggak lagi terjebak di bawah, muatan listrik mulai bergerak bebas ke atas ngelewatin sumbu utama ini. Pergerakan listrik ini yang ngehasilin medan energi, bahkan cahaya, dengan frekuensi yang makin tinggi. Ini tuh ibarat jalan tol utamanya sistem saraf Anda. Konsep mekanis ini sebenarnya mencerminkan apa yang dalam mistisisme Jawa disebut tali roso, saluran langsung kesadaran. Atau bisa juga dianalogikan sama esensi siratal mustaqim, jalan lurus yang menyelarasin seluruh keberadaan fisik kita ke tingkat spiritual yang jauh lebih tinggi. Bagian ketiga, pintu-pintu menuju tubuh. Menavigasi pusat internal Anda. Setelah kita tahu jalan utamanya, yuk kita mulai tur praktis ke pusat-pusat spesifik ini. Daripada ngelihatnya sebagai sesuatu yang mistis, anggap aja ini sebagai pintu-pintu anatomi yang bisa kita akses langsung menuju sistem saraf otonom kita. Mari kita bedah bareng-bareng. Coba lihat pusat ketiga di area perut. Ini bukan cuma soal pencernaan ya, ini tuh pusat intuisi Anda. Pernah nggak ada rekan kerja ngasih ide, terus tiba-tiba perut Anda ngasih sinyal, "Duh, jangan deh." Nah, itu tubuh Anda yang lagi ngerespons. Terus ada pusat keempat di area jantung. Ini pusat kendali emosional, yang sejalan banget sama konsep KOP. Ngebuka pintu ini berarti kita nyembuhin luka masa kecil dan ngehidupin lagi rasa percaya. Kalau pusat kelima di tenggorokan, itu pintu ekspresi. Buat Anda yang ngerasa capek banget abis ngomong seharian, fokusin energi ke titik ini bisa benar-benar nenangin dan mulihin area tenggorokan secara harfiah. Baca kutipan ini aja udah bikin merinding kan? Ini bukan cuma metafora loh. Ini adalah realitas fisik yang intens banget pas pintu emosional yang terkunci itu akhirnya kebuka. Kadang, pas seseorang fokus ke pusat emosional mereka yang terkunci, yang keluar itu tangisan kesedihan yang sama sekali nggak bisa dikontrol. Tapi tahu nggak apa yang terjadi sedetik kemudian?
Beban rasa bersalah selama 25 tahun itu lenyap gitu aja, berubah jadi energi segar yang nyembuhin tubuh dari dalam. Luar biasa kan? Kita masuk ke bagian 4, biologi keyakinan, memasuki pusat kendali otak. Sekarang kita geser fokusnya ke atas nih. Waktu energi murni tadi udah berhasil naik lewat kabel fiber optik tulang belakang Anda, ujung-ujungnya energi itu bakal ngehantem pusat ke-6, yaitu area di dalam otak Anda. Di titik inilah, energi tersebut secara fisik mulai ngerubah struktur kimiawi manusia. Yuk kita lihat gimana proses ini terbangun dengan sangat logis. Ini murni sains kelenjar tubuh loh. Jadi energi yang naik itu ngebangunin kelenjar pineal, yang dalam banyak tradisi spiritual Islam fungsinya sering disamain dengan basyirah, atau kalau di budaya Jawa tuh disebut mata batin. Nah, aktifnya kelenjar pineal ini ngerangsang kelenjar pituitari. Pituitari ngasih sinyal ke tiroid di leher Anda. Rantai reaksi ke bawah ini bikin metabolisme Anda jadi melambat. Efek biologisnya, tubuh Anda jadi rileks banget dan gelombang otak Anda geser ke kondisi kesadaran masa kini yang super damai, kondisi yang identik banget sama khusyuk. Tubuh Anda literally memproduksi hormon yang sama sekali baru. Dan tentu aja aktivasi ini punya efek biokimiawi yang benar-benar gila. Nyelarasi pusat ke-6 ini bisa memicu mimpi yang super nyata atau bahkan penglihatan spontan di tengah aktivitas harian Anda. Bayangin, Anda lagi di supermarket, tiba-tiba dapat insight yang mendalam. Ini tuh semacam jembatan langsung antara realitas sehari-hari kita sama pengalaman spiritual yang luar biasa. Jiwa yang udah terbebas dari beban masa lalu akhirnya bakal mengatur hal-hal menakjubkan buat Anda. Tapi ya gitu, pastiin Anda siap mental ya, soalnya garis antara realitas biasa dan pengalaman spiritual ini kadang bisa jadi tipis banget. Terakhir, bagian kelima, jalan menuju kebebasan. Berserah diri di atas perjuangan. Kita udah bahas sisi mekanis, anatomis, sampai biologisnya. Sekarang saatnya ngebawa pemahaman ini ke realitas Anda sehari-hari. Gimana sih caranya supaya Anda bisa benar-benar mulai nerapin dan ngalamin sendiri transformasi energi ini di rumah? Kunci utamanya, nggak usah overthinking. Dan jangan coba maksa energi itu buat bergerak. Beneran deh, nggak ada cara yang mutlak benar atau salah di sini. Rahasianya cuma satu. Rileks dan berserah diri. Konsep neurologis ini sebenarnya nangkep banget esensi spiritualitas Nusantara dan ketauhidan. Ini tuh aplikasi murni dari rasa ikhlas, ketulusan penuh tanpa pamrih, dan sumarah, sikap pasrah total kepada semesta dan sang pencipta, tanpa harus kehilangan kesadaran Anda. Pas Anda bisa bersantai di kondisi antara sadar dan tidur, terus cuma merhatiin bagian tubuh mana yang lagi nyimpen beban, percayalah, keajaiban biologis dan spiritual itu bakal ngambil alih dengan sendirinya. Dan semua ini bawa kita ke satu pertanyaan penting untuk ditutup. Pintu energi mana nih di dalam tubuh Anda yang lagi nyimpen energi terjebak dan yang paling butuh Anda buka duluan? Apa di perut, gara-gara intuisi yang terus-terusan Anda abaikan? Apa di jantung karena ada duka masa kecil yang belum beres? Atau mungkin di tenggorokan karena ada kata-kata yang terlalu lama Anda tahan? Pintu-pintu itu dari sana loh, nungguin Anda. Kunci biologisnya udah ada di tangan Anda sekarang, jadi ini saatnya Anda mulai melangkah dan ngebuka pintu kebebasan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ngebedah materi luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi kita yang berikutnya.